Sertijab Politeknik Negeri Padang. Persiapan Memasuki tempat acara, kami persilakan Bapak Direktur, Bapak Rohaniwan untuk mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Politeknik Negeri Padang, Bapak Dr. Surfaryondri, ST, SST, Ipong. Kami hormati Sekretaris Senat Politeknik Negeri Padang, Wakil Direktur, Bapak Rohaniwan, Bapak dan Ibu pejabat struktural di lingkungan Politeknik Negeri Padang yang kami hormati, Bapak dan Ibu tamu undangan, serta hadirin yang berbahagia. Mengucapkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa dan salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teriring salam dari kami atas kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari dalam rangka pelantikan, pengambilan sumpah dan serah terima jabatan pejabat di lingkungan Politeknik Negeri Padang pada hari ini, Senin, tanggal 15 Agustus tahun 2022. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara ini menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Negeri Padang, kepada yang terhormat Bapak Busri Esos MH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Padang tentang pengangkatan 1. Ketua Jurusan Akuntansi, 2. Sekretaris Jurusan Teknik Sipil, 3. Sekretaris Jurusan Administrasi Niaga, 4. Koordinator Program Studi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi, 5. Koordinator Program Studi Magister Terapan Rekayasa Perawatan dan Restorasi Jembatan, 6. Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Rekayasa Konstruksi, 7. Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Perencanaan Irigasi dan Rawa, 8. Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Teknik Elektronika, 9. Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Rekayasa Perancangan Mekanik, 10. Koordinator Program Studi D3 Teknik Telekomunikasi, 11.
Koordinator Program Studi B2 Instalasi dan Pemeliharaan Kabel Bertegangan Rendah. 12. Kepala Laboratorium Analog dan Digital. 13. Kepala Laboratorium Telekomunikasi. 14. Kepala Laboratorium Dasar Telekomunikasi. 15. Kepala Laboratorium Bahasa dan Multimedia. 16. Kepala Bengkel Maintenance. 17. Kepala Bengkel Listrik. 18. Kepala Studio TV dan Radio Broadcasting. Seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, 1. Memberhentikan dengan hormat Saudari Dr. Ami Fontanella SE MSc sebagai Ketua Jurusan Akuntansi. 2. Memberhentikan dengan hormat Saudara Gus Riyaldi SST MM PhD sebagai Sekretaris Jurusan Teknik Sipil. 3. Memberhentikan dengan hormat Saudari Ranti Komaladewi SST M4 sebagai Sekretaris Jurusan Administrasi Niaga. 4. Memberhentikan dengan hormat Saudara Hidayatul Ihsan SE MSc ACC PhD DCA sebagai Koordinator Program Studi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi Jurusan Akuntansi. 5. Memberhentikan dengan hormat Saudari Monica Natalia STMT sebagai Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Rekayasa Konstruksi Jurusan Teknik Sipil. 6. Memberhentikan dengan hormat Saudari Hartati STMT sebagai Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Perencanaan Irigasi dan Rawa Jurusan Teknik Sipil. 7. Memberhentikan dengan hormat Saudara Efrizon STMT sebagai Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Teknik Elektronika Jurusan Teknik Elektro. 8. Memberhentikan dengan hormat Saudara Uzma Septima STME sebagai Koordinator Program Studi D3 Teknik Telekomunikasi Jurusan Teknik Elektro. Saudari Tuti Anggraini STMT sebagai Kepala Laboratorium Analog dan Digital Jurusan Teknik Elektro. 10. Memberhentikan dengan hormat Saudara Diki Chandra STMT sebagai Kepala Laboratorium Telekomunikasi Jurusan Teknik Elektro. 11. Memberhentikan dengan hormat Saudara Dr. Nasrul STMkom sebagai Kepala Laboratorium Dasar Telekomunikasi Jurusan Teknik Elektro. 12. Memberhentikan dengan hormat Saudari Desi Yulastri MEIL sebagai Kepala Laboratorium Bahasa dan Laboratorium Multimedia Jurusan Bahasa Inggris. 13. Memberhentikan dengan hormat Saudara Henry Chandra Mayana STMT sebagai Kepala Bengkel Maintenance Jurusan Teknik Mesin. 14. Memberhentikan dengan hormat Saudari Riza Widya STMT sebagai Kepala Bengkel Listrik Jurusan Teknik Elektro. 15. Memberhentikan dengan hormat Saudari Astuti Pratiwi Ramadhani SPD MPD sebagai Kepala Laboratorium TV dan Radio Broadcasting Jurusan Bahasa Inggris. Kedua, 1. Mengangkat Saudara Hidayatul Ihsan SE MSc ACC PhD DCA dalam jabatan. Mengangkat kembali Saudara Gus Riyaldi SST MM PhD dalam jabatan Sekretaris Jurusan Teknik Sipil. 3. Mengangkat Saudara Rapidola Marita Resa SST
Par MSc dalam jabatan Sekretaris Jurusan Administrasi Niaga. 4. Mengangkat Saudara Dr. Anda Dwi Haryadi SE MSI AK dalam jabatan Koordinator Program Studi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi Jurusan Akuntansi. 5. Mengangkat Saudara Dr. Insinyur Yurisman MT dalam jabatan Koordinator Program Studi Magister Terapan Rekayasa Perawatan dan Restorasi Jembatan. 6. Mengangkat Saudara Afwidal STMT dalam jabatan Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Rekayasa Konstruksi Jurusan Teknik Sipil. 7. Mengangkat Saudara Dr. Darlino STMT dalam jabatan Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Perencanaan Irigasi dan Rawa Jurusan Teknik Sipil. 8. Mengangkat Saudara Anton Hidayat STMT dalam jabatan Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Teknik Elektronika Jurusan Teknik Elektro. 9. Mengangkat Saudara Dr. Maimuzar STMT dalam jabatan Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Rekayasa Perancangan Mekanik Jurusan Teknik Mesin. 10. Mengangkat Saudari Lifarda STMkom dalam jabatan Koordinator Program Studi D3 Teknik Telekomunikasi Jurusan Teknik Elektro. 11. Mengangkat Saudara Junaidi Asrul STMT dalam jabatan Koordinator Program Studi D2 Instalasi dan Pemeliharaan Kabel Bertegangan Rendah Jurusan Teknik Elektro. 12. Mengangkat Saudara Yul Antonistia STMT dalam jabatan Kepala Laboratorium Analog dan Digital Jurusan Teknik Elektro. 13. Mengangkat Saudara Aprinal Adila STMT dalam jabatan Kepala Laboratorium Telekomunikasi Jurusan Teknik Elektro. 14. Mengangkat Saudara Usma Setima STMM dalam jabatan Kepala Laboratorium Dasar Telekomunikasi Jurusan Teknik Elektro. 15. Mengangkat kembali Saudari Desi Yulastri MEIL dalam jabatan Kepala Laboratorium Bahasa dan Laboratorium Multimedia Jurusan Bahasa Inggris. 16. Mengangkat kembali Saudara Henry Chandra Mayana STMT dalam jabatan Kepala Bengkel Maintenance Jurusan Teknik Mesin. 17. Mengangkat kembali Saudari Riza Widya SSTMT dalam jabatan Kepala Bengkel Teknik Listrik Jurusan Teknik Elektro. 18. Mengangkat kembali Saudari Astuti Pratiwi Ramadhani SPD MPD dalam jabatan Kepala Studio TV dan Inggris. Keputusan ini berlaku dan terhitung sejak tanggal pelantikan atau serah terima jabatan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada Direktur Surpayondri NIP 1970 0609 1999 031003. Saksikan bersama penyerahan surat keputusan oleh Direktur. Kepada pejabat baru dipersilakan mengambil tempat. Bapak Hidayatul Ihsan, SE MSc AK PhD CA. Bapak Gusriyaldi, SST MN PhD. Bapak Rafidullah Mareta Riesa, SST Par MSc. Bapak Yurisman
Bapak Apwida, STMT, Bapak Anton Hidayat, STMT, Ibu Livwarda, STMKOM, Bapak Yul Antonisvia, STMT, Bapak Aprina Adila, STMKOM, Bapak Usma Septima, STMN, Ibu Desi Yulastri, MEIL, Bapak Henry Chandra Mayana, STMT, Ibu Riza Widya, SSTMT, dan Ibu Astuti Pratiwi Ramadhani, SPD, NPD. Mohon berkenan Direktur Politeknik Negeri Padang menyerahkan surat keputusan. Kita saksikan bersama. Selanjutnya, pengambilan sumpah jabatan oleh Bapak Direktur Rohaniwan dimohon mendampingi pejabat baru yang akan disumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula. Bapak-bapak, ibu-ibu yang akan diambil sumpahnya sesuai dengan firman Allah tadi dalam surah Bani Israel, ucapkanlah sumpah, sesungguhnya sumpah dan janji itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang akan diambil sumpahnya, ikutilah apa yang kami sampaikan. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikuti Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin.
Pengambilan sumpah jabatan oleh Direktur. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah? Ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Senin tanggal 15 bulan Agustus tahun 2022, dengan ini secara resmi saya melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Politeknik Negeri Padang. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Penandatanganan berita acara sumpah dan serah terima jabatan antara pejabat lama dengan pejabat baru. Pejabat lama dipersilakan mengambil tempat. Ibu Ranti Kumala Dewi, SS4. Ibu Hartati, STMT. Bapak Efrizon, STMT. Ibu Tuti Anggraini, STMT. Bapak Diki Chandra, STMT. Kami mohon para saksi untuk mengambil tempat. Yang terhormat Bapak Anton, STMT, dan Bapak Busri, Esos MH, dipersilakan. Kepada Ibu Dr. Ami Fontanella, SE MSc AK CA, dengan Bapak Hidayatul Ihsan, SE MSc AK PhD CA, dalam jabatan Ketua Jurusan Akuntansi, untuk menandatangani naskah serah terima jabatan dan surat pernyataan kesediaan mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Selanjutnya, Bapak Gus Riyaldi, SST MN, PhD,
dalam jabatan Sekretaris Jurusan Teknik Sipil. Selanjutnya, kepada Ibu Ranti Kumala Dewi, SSM Par, dengan Bapak Rafidullah Mareta Riesa, SSTM Par, disilakan dalam jabatan Sekretaris Jurusan Administrasi Niaga. Bapak Hidayatul Ihsan, SE MSc AK PhD CA, dengan Bapak Dr. Anda Dwi Haryadi, SE MSI AK, dalam jabatan Koordinator Program Studi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi, Jurusan Akuntansi. Selanjutnya, kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Yurisman MT, dalam jabatan Koordinator Program Studi Magister Terapan Rekayasa Perawatan dan Restorasi Jembatan, Jurusan Teknik Sipil. Monika Natalia, STMT, dengan Bapak Afwidan, STMT, dalam jabatan Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Rekayasa Konstruksi, Jurusan Teknik Sipil. Ibu Hartati, STMT, dengan Bapak Dr. Dalrino, STMT, dalam jabatan Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Perencanaan Irigasi dan Rawa, Jurusan Teknik Sipil. Selanjutnya, yang terhormat kepada Bapak Efrizon, STMT, dengan Bapak Anton Hidayat, STMT, dalam jabatan Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Teknik Elektronika, Jurusan Teknik Elektro. Disilakan. Selanjutnya, Bapak Usma Septima, STMN, dengan Ibu Liwarda, STMkom, dalam jabatan Koordinator Program Studi Diploma 3 Teknik Telekomunikasi, Jurusan Teknik Elektro. Selanjutnya, kepada Ibu Tuti Anggraini, STMT, dengan Bapak Yul Antoni Spia, STMT, dalam jabatan Kepala Laboratorium Analog dan Digital, Jurusan Teknik Elektro. Kita saksikan.
Selanjutnya, Bapak Diki Chandra, STMT, dengan Bapak Aprinal Adila, STMkom, dalam jabatan Kepala Laboratorium Telekomunikasi, jurusan Teknik Elektro. Disilakan. Selanjutnya, kepada Bapak Dr. Nasrul STMkom dengan Bapak Usma Septima STMN dalam jabatan Kepala Laboratorium Dasar Telekomunikasi, jurusan Teknik Elektro. Selanjutnya, kami mohon kepada Ibu Desi Yulastri MEIL dalam jabatan Kepala Laboratorium Bahasa dan Laboratorium Multimedia, jurusan Bahasa Inggris. Selanjutnya, Bapak Henry Chandra Mayana, STMT, dalam jabatan Kepala Bengkel Maintenance, jurusan Teknik Mesin. Selanjutnya, mohon berkenan Ibu Riza Widya, SSTMT, dalam jabatan Kepala Bengkel Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektro. Disilakan. Selanjutnya, kami mohon kepada Ibu Astuti Pratiwi Ramadhani, SPD MPD, dalam jabatan Kepala Studio TV dan Radio Broadcasting, jurusan Bahasa Inggris. Selanjutnya, kami mohon berkenan Bapak Direktur menandatangani berita acara sumpah dan naskah serah terima. Kami persilakan kepada Bapak Direktur. Selanjutnya, kepada saksi yang terhormat Bapak Anton STMT untuk menandatangani berita acara sumpah dan naskah serah terima. Selanjutnya, Bapak Busri Esos MH. Selanjutnya, Bapak Rohaniwan, kami mohon untuk menandatangani berita acara sumpah dan naskah serah terima. Kami ucapkan terima kasih. Bapak Direktur, saksi dan rohaniwan dipersilakan kembali ke tempat. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Direktur Politeknik Negeri Padang kepada yang terhormat Bapak Dr. Surfayodri ST SSTMkom. Dimohon berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih.
Pertama sekali saya ingin mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul bersama-sama di sini dalam rangka kita melakukan pelantikan dasar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Sekretaris Senat, kebetulan Pak Ketua Senat sekarang lagi ada rapat ya dengan pimpinan Senat Politeknik Indonesia, Bapak Wakil Rektor 2 dan Bapak Auraniawan yang kami hormati, kebetulan Pak Revalin juga lagi sedang dinas, dan Pak Jun pada hari ini itu pelepasan mahasiswa magang bersertifikat di PT PLN. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu pejabat struktural di lingkungan Politeknik Negeri Padang dan Bapak Ibu hadirin yang hadir pada hari ini. Selanjutnya pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kita semua yang sudah berkenan hadir dalam rangka kita melaksanakan kegiatan pelantikan dan serah terima jabatan ini. Pertama sekali saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang baru dilantik. Kami yakin Bapak Ibu sangat amanah dan mempunyai keinginan yang kuat untuk memajukan unit Bapak Ibu dan memajukan Politeknik secara keseluruhan. Dan saya sangat yakin itu sekali. Apalagi pada hari ini perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perkembangan kependidikan di Indonesia itu sangat luar biasa, terutama di vokasi, dan saya yakin Bapak Ibu sudah mempersiapkan cara atau metode yang mungkin hampir sama atau tidak sama dengan yang lama atau yang sudah terdahulu. Jadi itu sekali lagi kami mengucapkan selamat. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan amanah ini. Selanjutnya pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah melakukan pengabdian. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi Bapak Ibu dan dicatat sebagai pahala dan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kami selaku pimpinan Politeknik Negeri Padang mohon maaf mungkin selama kegiatan kita secara bersama-sama di dalam kepemimpinan di Politeknik Negeri Padang ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang kurang pas. Untuk itu saya mewakili pimpinan Politeknik dan keluarga besar Politeknik Negeri Padang mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah melihat beberapa kali kita melakukan pelantikan. Alhamdulillah yang hadir cukup banyak. Ini suatu prestasi menurut kami. Setelah itu sudah menunjukkan niat baik untuk keseragaman. Dulu awal-awal saya jadi direktur, pakaian di saat kita pelantikan ini juga belum teratur. Kami pun juga sebagai pimpinan sekarang sudah setiap pelantikan pakai jas sehingga seperti pejabat lah gitu. Karena di dalam sumpah itu kalau seandainya kita perhatikan berat. Jadi artinya dengan berpakaian yang baik, dengan berpakaian yang sesuai dengan hal yang seperti itu, otomatis ini adalah dalam bentuk persiapan kita di dalam menghadapi jabatan itu tadi. Nah, mudah-mudahan ke depan bisa lebih seragam lagi. Ya mungkin nanti teman-teman dari pegawaian bisa mengatur sedemikian rupa, atau nanti Bapak Ibu juga bisa nanti menyesuaikan untuk hal-hal yang seperti itu. Dan memang tidak semesti itu juga. Kalau gitu politeknik harus pakai jas. Kalau itu tidak seperti itu. Ya, seragam itu bukan berarti harus disediakan atau gimana. Mereka mungkin dengan menggunakan jas alma mater ini juga menurut saya itu sudah jauh lebih cukup. Yang penting kita seragam itu menunjukkan visi dan niat baik kita itu adalah sama-sama untuk memajukan institusi ini. Jadi sekali lagi terima kasih banyak tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini perkembangan dunia pendidikan ini sangat pesat sekali. Pemerintah sudah meluncurkan MBKM. MBKM ini itu merubah paradigma politeknik. Paket semester sekarang itu MBKM
wajib hukumnya bagi kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa kalau seandainya mahasiswa melakukan kegiatan di luar dan harus diakui 20 SKS. Jadi kalau seandainya kita tetap bertahan dengan hal-hal yang sudah kita dapatkan dari dulunya, otomatis kita akan berbenturan dengan hal yang seperti itu. Hak mahasiswa itu tidak akan bisa mereka dapatkan, karena di dalam permen itu hukumnya adalah wajib. Jadi ini mohon menjadi perhatian bagi kita semua terkait dengan hal-hal yang demikian. Nah, begitu juga Bapak Ibu Ketua Program Studi, Bapak Ibu Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, mohon nanti ini bisa melakukan penyesuaian segera. Jadi kurikulum itu setiap tahun berganti, itu tidak ada persoalan, karena memang zamannya itu menuntut seperti itu. Jadi kalau dulu seperti ini Pak, dulu seperti ini Pak, sekarang mungkin itu hanya sebagai pedoman, tapi tidak bisa itu kita jadikan patokan, karena memang tuntutannya itu sudah semakin tinggi. Bahkan pada hari ini Bapak Ibu sebagai dosen ada amanah di dalam perguruan tinggi, pengajaran itu sudah kita lakukan, penelitian itu sudah kita lakukan, pengabdian masyarakat sudah kita lakukan. Namun yang paling penting adalah sejauh mana karya-karya kita itu dimanfaatkan atau diterima manfaatnya oleh masyarakat. Artinya kita tidak bisa hanya sibuk di kampus ini saja, tapi tuntutan ke depan adalah bagaimana karya-karya kita itu di samping lulusan, tapi ada produk atau nilai tambah yang bisa kita hasilkan dan ini dimanfaatkan oleh masyarakat. Tuntutannya pada hari ini seperti itu. Nah, vokasi tentu sistem pembelajaran yang selama ini sudah diluncurkan seperti project based learning, program based learning, ini sepertinya suatu hal yang sangat cocok untuk kita kembangkan. Jadi Bapak Ibu, kepada kita semua berharap nanti job-job di lab, job-job di bengkel ini bisa diarahkan ke dalam bentuk project based learning ini. Jadi jangan kaku, jangan menunggu peraturan bagaimana pilih dulu. Ya kan? Silakan lakukan inovasi terhadap hal-hal yang seperti ini. Yang penting kita tidak melanggar standar nasional pendidikan tinggi, dan inovasi ini penting karena ini menunjukkan keberadaan kita sebagai institusi pendidikan yang harus bermanfaat dan berdampak untuk kepentingan masyarakat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah beberapa tahapan-tahapan itu sudah kita lakukan. Tinggal lagi nanti kita bisa memaksimalkan beberapa hibah yang sudah kita dapatkan. Insyaallah besok juga akan kita tangani hibah dari matching fund. Ada beberapa jurusan atau dari beberapa program studi. Ini menunjukkan bahwa kita sudah terus bergerak dan kita berharap nanti ke depan masing-masing unit ini mempunyai hibah-hibah atau mendapatkan hibah-hibah yang bisa bermula dari sistem pembelajaran atau sistem dari project based learning ini. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau seandainya kita sudah melakukan hal yang seperti itu, otomatis hibah ini sangat mudah kita dapatkan. Nah, jadi untuk itu Bapak Ibu, tentu kita harus merubah mindset, kita harus merubah cara kita, dan tentu kita harus merubah metode yang mesti harus kita lakukan. Ini tidak gampang dan ini tidak mudah, tapi ini harus dimulai dengan niat baik, keinginan yang kuat untuk kita melakukan perubahan. Jika tidak kita melakukan itu pada hari ini, saya yakin kita akan disesali oleh generasi setelah kita nantinya. Silakan mulai dari unit Bapak Ibu masing-masing. Nah, selanjutnya kepada kita semua, di Politeknik Negeri Padang itu pada hari ini ada 20 laboratorium, ada 9 bengkel, ada 2 studio, ada 7 jurusan, 33 program studi,
lalu di sini juga ada wakil direktur dan ada direktur. Kita masing-masing mempunyai tupoksi masing-masing. Silakan nanti kita cek tupoksi itu apakah sudah kita laksanakan atau belum. Setelah itu, mari kita lakukan evaluasi, mari kita lakukan tingkatkan itu semua. Jadi jangan nanti dengan banyaknya kepala labor, tapi justru labor ini jadi tidak terurus. Dengan banyaknya kepala bengkel, justru ini semakin kita itu tidak produktif. Jangan lagi ada labor yang bengkel itu yang kotor, yang tidak terawat, yang tidak bersih, sehingga nanti ini akan menimbulkan sesuatu hal yang tidak baik kepada kita. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari semakin hari semakin meningkat. Beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu itu sudah banyak ada beberapa perusahaan yang justru akan melakukan rekrutmen untuk lulusan politeknik. Namun kita perlu juga nanti untuk melakukan sesuatu, apa produk politeknik yang bisa kita berikan kepada masyarakat di samping sumber daya manusia itu tadi. Nah, kami yakin selama ini sudah ada. Inilah nanti yang akan kita kumpulkan, inilah nanti yang akan kita bersamakan sehingga menjadi ikon dari politeknik, sehingga kita mempunyai produk unggulan. Nah, kami yakin seperti kemarin di mesin, Pak Menendi juga sudah menyampaikan bahwa di mesin itu seperti ini. Ini produknya. Mobil hemat energi yang dibuat oleh mahasiswa di jurusan mesin itu bisa dijadikan project based learning. Atau di elektro kontes robot ini bisa diakui sebagai MBKM. Atau mahasiswa yang sudah mendapatkan PKM, apakah mesti harus diuji juga oleh dosen-dosen kita? Mari itu kita analisa. Karena PKM itu di saat mereka itu bikin proposal itu sudah dinilai oleh dewan juri. Yang kita tidak tahu, juri itu berasal dari perguruan tinggi mana. Setelah itu mereka itu diberikan pendanaan. Setelah melakukan pendanaan, lalu dilakukan evaluasi, lakukan monitoring. Setelah itu mereka itu diundang untuk melakukan presentasi di nasional, dan itu di hadapan mahasiswa-mahasiswa secara nasional. Apakah itu tidak bisa kita akui sebagai sebuah proses untuk tugas akhir mahasiswa? Ini berpulang kepada Bapak Ibu, apakah kita harus bertahan dengan kondisi kita, sementara pada hari ini recognize penghargaan kepada mahasiswa ini mesti harus kita lakukan. Atau mahasiswa yang mengikuti kontes robot, kita mengetahui membuat robot, saya sangat tahu betul, 8 tahun saya di kemahasiswaan, saya sangat tahu betul bagaimana mahasiswa mengerjakan robot itu siang malam, dan kita tidak bisa fasilitasi apa-apa. Di saat saya jadi UD 3, itu yang kita berikan adalah beras, sambal, Indomie, dan mereka itu bekerja di kampus siang malam. 3 bulan mereka yang mempersiapkan hanya mengikuti lomba selama 3 menit. Di situ mereka itu berusaha untuk mewujudkan siapa dirinya. Di situ mereka itu belajar. Seperti sebagai orang elektro, mereka itu sudah belajar bagaimana dengan power supply, bagaimana sistem kontrol, bagaimana pemrograman, komplit di situ. Tapi apakah tidak ada mata kuliah yang cocok di situ yang mesti harus kita akui terhadap produk yang sudah dilakukan oleh mahasiswa itu tadi? Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita kembali ke hal yang demikian. Mudah-mudahan nanti ini menjadi suatu pemikiran bagi kita dan kita bisa siap untuk berubah, mengikuti perubahan yang ada itu tadi. Nah, terakhir pesan saya kepada kita semua, sekarang ini sudah bulan Agustus, daya serap kita masih rendah. Mohon kepada kita semua di masing-masing unit untuk segera lakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jangan nanti sudah di akhir-akhir, lalu sudah banyak ini yang mengerjakan. Di kementerian itu sudah ada evaluasi per triwulan. Jadi kita diminta untuk melakukan perencanaan itu tadi dan melakukan pelaksanaan kegiatan. Jangan sekali ada kegiatan yang fiktif. Kalau seandainya itu terjadi, saya tidak akan bertanggung jawab dan saya akan tuntut siapa yang melakukan di masing unit-unit itu tadi. Karena ini menyangkut marwah dari kampus kita,
dan marwah dari institusi kita. Mohon ini menjadi perhatian bagi kita semua, karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan hal-hal seperti ini jangan menjadi abai kita untuk hal yang seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Direktur Politeknik Negeri Padang, Bapak Dr. Surfayondri, ST, SSTNKOM, yang telah memberikan sambutan pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah dan serah terima jabatan pejabat struktural di lingkungan Politeknik Negeri Padang. Aplaus yang meriah untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan bersama penyerahan piagam penghargaan kepada pejabat lama. Dipersilakan mengambil tempat. SE, MSc, AK, PhD, CA, kemudian Ibu Monika Natalia, Ibu Hartati, STMT, selanjutnya Bapak Efrizon, STMT, selanjutnya yang terhormat Bapak Usma Septima, STMT, kemudian mohon berkenan Ibu Tuti Anggraini, STMT, dan Bapak Diki Chandra, STMT. Kami mohon kesediaan Direktur Politeknik Negeri Padang, Bapak Dr. Surfayondri, ST, SSTNKOM, memberikan piagam penghargaan kepada pejabat lama. Kita saksikan bersama, didampingi oleh Bapak Wakil Direktur 2, Bapak Anton. Disilakan. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kami mohon kesediaan Sekretaris Senat Bapak Rohaniwan untuk foto bersama. Kami ucapkan terima kasih kepada, kami persilakan Bapak Direktur, Wakil Direktur 2, Sekretaris Senat dan Rohaniwan dipersilakan kembali ke tempat, dan terima kasih kepada pejabat lama. Kita persilakan. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum acara ini kita tutup, kita akan memberikan ucapan terima kasih kepada pejabat lama, kemudian ucapan selamat kepada pejabat baru. Untuk itu, kami mohon kepada pejabat lama dan pejabat baru mengambil tempat. Disilakan. Sebelum pemberian ucapan selamat dan terima kasih, kita saksikan terlebih dahulu foto bersama. Kami mohon kembali kesediaan Direktur, Wakil Direktur 2, Sekretaris Senat,
rohaniwan untuk foto bersama dengan pejabat baru dan pejabat lama. Gimana Pak Fajri? Politeknik Negeri Padang memberikan ucapan terima kasih dan ucapan selamat kepada pejabat lama dan kepada pejabat baru. Kepada pejabat Baik, selesai juga kami ucapkan proses terima daripada kasih pelantikan atas jasa dan serah jasanya. terima jabatan Dan struktural kepada yang pejabat ada baru, di kami Politeknik ucapkan Negeri Padang. selamat Sampai jumpa. melaksanakan